Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita lanjut lagi belajar BMR kelas 5 tentang adab berperilaku Melayu Riau. Yang pertama, kita akan membahas tentang adab. Adab bermakna sebagai aturan, etika, akhlak, kesopanan, perbuatan, dan perkataan yang patut, kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Jadi, adab dapat disimpulkan adalah sebagai budi bahasa atau tutur kata dan budi pekerti atau tingkah laku yang halus, sopan, dan terpuji. Ananda semuanya, adab menjadi mahkota dalam menata perilaku dan pergaulan sosial yang berperanan penting dalam membentuk kepribadian dan identitas orang Melayu. Nah, ungkapan yang biasa digunakan untuk mengatakan pelanggaran terhadap adab disebut salah adab, yang dapat menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Selanjutnya, kerangka acuan adab dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat. Adab dalam budaya Melayu tumbuh dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut menjadi pengukur dan penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Nah, jadi konsep kesantunan melibatkan 3 aspek hubungan, yaitu 1. Sang pencipta, 2. Sosial, yaitu hubungan antara individu dan kelompok, dan yang ketiga alam lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas adab berbahasa. Adab berbahasa disebut dengan ungkapan hormati yang tua, kasihi yang sebaya, sayangi yang muda. Adab berbahasa dalam budaya Melayu terdiri atas 4 tingkatan berbahasa. Yang pertama, bahasa mendaki. Yang kedua, bahasa mendatar. Yang ketiga, bahasa melereng. Dan yang keempat, bahasa menurun. Baiklah, sekarang kita akan membahas 4 tingkatan bahasa. Yang pertama, bahasa mendaki. Bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Contohnya penggunaan bahasa mendaki: murid kepada guru, anak kepada orang tua, adik kepada kakak, bawahan kepada atasan. Yang kedua, bahasa mendatar. Bahasa mendatar digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Teknik kata mendatar diperbolehkan memakai kata-kata dan gaya, mulai dari gaya terus terang, jenaka, kiasan, bahkan saran dan sindiran ataupun kritik. Namun, bukan berarti gaya bahasa ini dapat berbicara sesuka hati, tapi melihat situasi dan kondisi dari lawan berbicara. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa melereng. Bahasa melereng merupakan adab berbicara dengan orang semenda atau keluarga karena ada hubungan perkawinan.
Orang semenda disebut juga ipar. Orang semenda dalam masyarakat adat di samping dipanggil dengan gelar, juga dipakai gaya berkias atau kata perlambangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perasaan orang semenda tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa menurun. Bahasa menurun digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Nah, itulah 4 tingkatan berbahasa dalam adab berbahasa. 7. Unsur adab berbahasa dalam budaya Melayu, yaitu 1. Adat bercakap mengandung adab. Yang kedua, adat berbual mengandung akal. Yang ketiga, adat berbicara berkira-kira. Yang keempat, adat berbisik berbaik-baik. Yang kelima, adat berujar bertunjuk ajar. Yang keenam, adat bertutur menuruti alur. Dan yang ketujuh, adat berbincang menuruti undang. Selanjutnya, adab berperilaku. Yang pertama, tahu malu. Malu menjadi pakaian utama orang Melayu yang menjadi bagian dari harga diri. Ungkapan tidak bermalu dianggap tidak punya harga diri. Malu menjadi sebaik-baik pakaian ialah budi pekerti. Sedangkan muatan budi pekerti harus didasari oleh malu. Malu dipelihara dengan baik oleh pemimpin puak Melayu, pemangku adat, ulama, dan tokoh tradisi. Sifat tahu malu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahu menjaga aib. Yang kedua, tahu tuah dan marwah. Yang ketiga, tahu memelihara nama baik diri dan keluarga. Dan yang keempat, tahu berpantang memberi malu dan dipermalukan. Dalam ungkapan, sifat tahu malu digambarkan sebagai harga garam pada asinnya, harga manusia pada malunya. Selanjutnya, adab berperilaku yang kedua, yaitu tahu diri. Tahu diri adalah sifat yang menyadari keberadaan diri dalam lingkungan sosial. Sifat ini menempatkan diri untuk taat kepada norma-norma hukum dan sosial, menjalani segala sesuatu sesuai pada alur dan patutnya. Di sini coba kita lihat dalam tunjuk ajar Melayu, tahu diri dijelaskan sebagai berikut. Apalah tanda Melayu jati, tahu asal kejadian diri, tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya. Tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Dan adab perilaku yang ketiga yaitu rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang tidak membesar-besarkan diri, tidak angkuh, tidak besar kepala dan besar bual, serta banyak kerja daripada berbicara. Nah, anak-anak semuanya, orang yang rendah hati akan selalu ramah bertutur kata dan lembut bertingkah laku. Ungkapan Melayu menjelaskan sifat rendah hati
dengan merendah menjunjung tua, yang bermakna orang yang rendah hati merupakan orang yang mampu menjaga kewibawaan diri dan kekuatan hati. Nah, Ananda semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang adab berperilaku Melayu Riau. Semoga Ananda semuanya memahaminya dan bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.